Salam sahabat motivasi rohani. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema waspadai berhala zaman modern. Sekali lagi, waspadai berhala zaman modern. Sebelum kita lanjut untuk merenungkan firman Tuhan dan membaca ayat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan buat kami di sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kami bersyukur pagi ini kami dibangunkan dalam keadaan sehat, seluruh anggota tubuh kami masih berfungsi dengan baik, semua organ tubuh kami masih berfungsi dengan baik. Terima kasih buat nafas yang Tuhan berikan, kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Itu artinya kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan di pagi hari ini sampai Tuhan memanggil kami. Jika Tuhan mendapati dari antara kami yang sakit, mohon agar Tuhan menyembuhkan kami sesuai kehendak-Mu. Saya percaya di dalam tangan-Mu kami aman, dalam tangan-Mu kami memperoleh perlindungan, dan Engkau adalah sumber jawaban atas segala pergumulan hidup kami, entah itu mengenai kesehatan, entah itu mengenai kehidupan, entah itu mengenai apapun. Engkau adalah sumber jawaban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sobat motivasi rohani, tema kita adalah waspadai berhala zaman modern, terambil dari Hosea 10 ayat 1 sampai yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama dan silakan sobat motivasi rohani menyimaknya di dalam hati dan merenungkannya. Hosea 10 ayat 1 sampai 15. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya. Mesbah-mesbah, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum, seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Betawen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya, anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air, bukit-bukit pengorbanan. Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas Mesbo-Mesbonia, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi, tengkunya yang elok, aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu pada banyak pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Betarbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu,
Hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan masing-masing. Sobat motivasi rohani, bangsa Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang terus bertumbuh, bertambah besar. Buahnya banyak, buahnya lebat. Anggur melambangkan kemakmuran. Namun, hati mereka licik. Semakin diberkati, bukannya semakin bersyukur, semakin mencintai Tuhan, tetapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Tugu berhala dan mezbah semakin menjamur. Perjanjian mereka hanya palsu dan omong kosong saja. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya. Mesbah-mesbah, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum, seperti pohon upas di alur-alur ladang. Apa akibat dari perbuatan mereka, dari sikap mereka yang menentang Tuhan, yang mereka jauh dari Tuhan? Semakin diberkati bukan semakin bersyukur, tetapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Apa sih akibatnya? Akibatnya sangat fatal sekali. Mereka semua kehilangan kemuliaan dan kehebatan Israel, hancur. Mezbah dan tugu-tugu berhala hancur. Ayat 2 dan juga ayat ke-8. Anak lembu yang mereka pahat akan dibawa kepada Asyur. Bukit pengorbanan Awen dimusnahkan. Bisa dilihat dari ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Tidak ada lagi penyembahan berhala. Raja dan kerajaan juga dihapuskan. Raja tak berdaya lagi seperti sepotong ranting yang terapung. Tentunya setiap perbuatan ada konsekuensinya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jahat, itu semua ada konsekuensinya. Kalau perbuatan baik atau perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, apa sih akibatnya dan juga konsekuensinya, yaitu cintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, kehidupannya aman bersama dengan Tuhan. Tetapi jikalau sebaliknya, apa yang akan terjadi? Yaitu semuanya akan hancur. Hidup kita bukan milik kita lagi. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita diberkati, maka kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Pada pasal 10 ini, Hosea memberikan rincian kejahatan Israel. Hati mereka licik terhadap pada ayat yang kedua. Mereka membual, bersumpah dusta pada ayat yang keempat. Mereka itu bahkan dikatakanlah biadab ya. Ini sangat benar-benar kasar ya gitu ya. Sudah parah lagi itu pada ayat yang ke-9. Mereka curang, bohong dan juga sombong pada ayat yang ke-13. Dalam hal ini, bangsa Israel mengalami kerusakan total di mata Allah. Kemakmuran telah membuat moral manusia mengalami kemerosotan. Orang Israel ini sangat menyakiti hati Allah, padahal mereka adalah umat pilihan. Mereka mengira yang memberi kekayaan adalah Baal. Oleh karena itu, Allah mengizinkan bangsa Assyria merampas patung-patung lembu emas yang membuat rakyat dan imam-imam berkabung. Di dalam perkabungan dan ratapan yang sangat menjijikkan itu, mereka berharap patung sesembahan itu dapat memberikan pertolongan dan perlindungan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menghancurkan semua itu, sehingga Tuhan ingin mereka itu kembali lagi kepada Tuhan. Normalisasi dosa itu bisa terbentuk dari keluarga. Sekali lagi, normalisasi dosa itu bisa terbentuk dari keluarga.
Ketika orang tua menormalkan dosa kecil pada anak, maka akan membawa anak untuk terbiasa. Yang sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada yang namanya dosa kecil ataupun dosa besar. Semua perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan adalah dosa. Dan hal ini yang perlu ditekankan kepada anak-anak. Ingat, normalisasi dosa itu terbentuk dari keluarga. Sebagai contoh, ketika anak memukul teman, kita selalu berkata namanya juga anak-anak biasa gitu ya. Dan itulah menormalisasi dosa mulai dari sejak anak kecil. Maka jangan heran ketika nanti pada usia dewasa anak-anak melakukan kekerasan, entah itu kepada saudara, bahkan orang tua sekalipun, karena kita sudah salah mendidik anak. Contoh lain, ketika anak mengambil atau merebut mainan orang lain, kita selalu bilang namanya juga anak-anak. Maka jangan heran ketika nanti dia dewasa, dia bisa mengambil hak yang bukan miliknya sendiri. Hak orang lain dia rebut dengan berbagai cara. Bisa juga nanti itu berbalik kepada keluarga sendiri ataupun orang tua sendiri. Contoh lain lagi, ketika Anda memberikan HP kepada anak-anak yang belum usianya, supaya anak itu diam, tidak rewel, tidak merepotkan, maka cukuplah diberikan HP. Sehingga tidak heran ketika nanti dia dewasa tidak terlepas dari HP. Dan dari situ Anda boleh melihat perubahan anak, mulai dari waktu yang tidak bersama dengan keluarga, suka menyendiri, suka dengan permainan-permainan di HP, dia tidak peduli kepada siapapun. Waspadai berhala zaman modern. Apa yang membuat kita melupakan Tuhan? Handphone kita, pekerjaan kita, karir kita, atau apapun itu yang membuat kita lupa akan Tuhan, yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka perlu diwaspadai. Dahulu kita ada waktu untuk saat teduh. Dahulu kita ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dahulu kita ada waktu untuk beribadah bersama-sama dalam misbah keluarga. Dahulu kita ada waktu untuk ke gereja bersama-sama. Tetapi karena kesibukan, karena pekerjaan, karena apapun itu, sehingga kita lupa Tuhan, menjauh dari Tuhan, maka kita perlu waspadai. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi. Ketika kita sehat, itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita masih bernafas, itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita masih bekerja, itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan tak terhingga dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita memberikan diri kita kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Jangan pernah lari dari pertemuan-pertemuan ibadah, atau jangan pernah lari dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menanti. Oleh karena itu, jikalau saat ini kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita mulai memberhalakan semua hal yang berhubungan dengan menjauhkan diri dari Tuhan, maka harus bertobat. Waspadai berhala zaman modern ini, apapun itu bentuknya, yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka tinggalkan itu. Kita pikir ulang apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita renungkan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita introspeksi diri, sehingga apa? Tuhan tidak murka terhadap kita. Tuhan tidak marah terhadap kita. Ingat, Tuhan itu setia. Kasih-Nya tiada lelah, kasih-Nya tiada terbatas. Kita jangan seperti bangsa Israel yang tidak tahu diri. Kemakmuran Tuhan berikan kepada mereka, kesuksesan Tuhan berikan kepada mereka, berkat Tuhan berikan kepada mereka, tetapi mereka lupa akan Tuhan. Mereka bukan berterima kasih kepada Tuhan, malah mereka menyembah berhala. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan kita pagi hari ini, saat teduh kita pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa apapun di sekitar kita bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa menjadi berhala.
Oleh karena itu kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, jangan sampai semua yang Tuhan sudah kasih membuat kita jauh dari Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatu pekerjaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk waspada terhadap berhala di zaman modern ini. Ajar kami untuk berhikmat, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan agar kami tidak tersesat. Tuhan, bawa kami untuk terus bertumbuh dan berbuah lebat agar melalui kami nama Allah dipermuliakan. Kami mau berdoa buat saudara, teman, orang tua, nenek, kakek, anak, adik, kakak kami, atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mohon memberikan mereka kesehatan, berkat dan perlindungan-Mu, agar kemanapun mereka pergi terhindar dari mara bahaya. Berkatilah usaha mereka Tuhan, dan apapun yang mereka perbuat, Tuhan membuat mereka berhasil. Bahkan mereka pun mampu menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan penginjil. Tuhan tolong sertai dan berkati agar Injil terus diberitakan sampai seluruh penjuru dunia. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui orang-orang yang percaya melalui pemberitaan Injil. Kami mau berdoa agar ketika mereka menghadapi rintangan, pergumulan, tantangan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap teguh di dalam Tuhan, mereka tidak goyah karena ada Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong jagai bangsa kami. Tuhan, berkati bangsa kami. Kiranya para pemimpin diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka tidak mementingkan kepentingan sendiri, agar mereka tidak mementingkan kepentingan perut mereka, tetapi biarlah Tuhan memakai mereka untuk membawa bangsa ini semakin maju, semakin berkembang lebih baik lagi. Bagi mereka yang mungkin saat ini ingin memecah belah bangsa ini dengan berbagai banyak hal, dengan cara apapun Tuhan, Tuhan tolong supaya hentikan itu dengan cara-Mu ataupun dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menyayangi bangsa kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berdiri di tanah kami Indonesia ini. Mari ya Tuhan, bawa kami untuk memuliakan Tuhan, bawa kami untuk menjadi contoh, menjadi terang bagi sekitar kami, mulai dari kami terlebih dahulu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun untuk orang-orang di sekitar kami yang sakit. Tuhan, tolong mereka agar Tuhan menyembuhkan mereka. Atau mungkin saat ini ada di antara sobat motivasi rohani yang mendengar, Tuhan tolong ketika mereka sakit, Tuhan yang berikan mereka kesembuhan, yang mereka terpuruk, Tuhan yang menyembuhkan mereka luka hati mereka Tuhan, yang mereka saat ini sedang mulai terjatuh, Tuhan jangan biarkan mereka terjatuh tergeletak. Mari ya Tuhan, bawa setiap pendengar, setiap penonton agar mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan terbaring di tempat tidur ya Tuhan, agar melalui bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Tuhan tolong berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, buat kami yang berdagang, buat kami yang bertani, buat kami yang melakukan pekerjaan kantor, bahkan kami yang pemimpin, kami yang karyawan. Tuhan tolong beserta dengan kami agar kami tidak terjatuh melalui pekerjaan kami terhindar dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan melalui pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah mempercayakan pekerjaan buat kami. Jadikan pekerjaan kami menjadi berkat buat kami, ataupun bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami, anak kami, istri kami, suami kami, ataupun orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang melindungi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat Sobat Motivasi Rohani yang selalu mendukung channel ini dengan subscribe, komen, dan share. Dan mohon untuk terus mendukung agar banyak orang yang diberkati melalui channel ini. Jika ada Sobat Motivasi Rohani yang ingin didoakan, bisa langsung di komen saja. Maka besok pagi akan saya doakan saat teduh. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.